Bari pulang larut, aroma parfum asing menempel di kemejanya. Ia menyembunyikan ponsel dan pergi diam-diam setiap pukul 2 pagi. Kecurigaan Santi mencapai klimaks ketika sehelai kertas lusuh membawanya ke alamat rumah berpagar hijau muda, tempat suaminya rutin bertemu dengan seorang wanita yang tak pernah ia kenal. Setelah 7 tahun menjaga janji suci, Santi harus menghadapi tuduhan terburuk di meja makan, siapa wanita yang Mas datangi setiap malam. Wajah Bari memucat, tetapi diamnya lebih menyakitkan daripada pengakuan selingkuh manapun. Siapa sosok ini? Mengapa Bari rela mengkhianati kepercayaan istrinya demi sebuah rahasia yang begitu tertutup? Apakah rumah tangga mereka akan hancur oleh kebenaran yang tidak terbayangkan? Ikuti terus kisah dramatis ini, dan kita akan mulai dari awal perubahan kecil yang tak disadari Santi. Santi selalu percaya pada fondasi kokoh pernikahannya dengan Bari. 7 tahun bukan waktu yang singkat, mereka telah melewati badai, pindah kontrakan 2 kali, dan membangun usaha dari nol hingga kini menempati rumah sederhana. Bari, di matanya, adalah sosok suami yang lembut, bertanggung jawab, dan hangat. Namun, kehangatan itu perlahan digantikan oleh bayangan dingin. Perubahan kecil, seperti debu yang menempel di sudut ruangan, mulai terlihat. Awalnya, Bari sering pulang larut malam dengan alasan lembur atau membantu teman. Santi yang bukan penuduh, hanya mengangguk, menyiapkan teh, dan menunggu. Namun, jam kepulangan Bari semakin tak masuk akal, kadang pukul 10 malam, kadang hampir tengah malam, bahkan pernah melewati pukul 3 pagi. Ia pulang dengan wajah letih namun bersih, seolah menghapus jejak apapun yang mungkin tertinggal. Kecurigaan Santi mulai berakar ketika ia menyadari hal-hal kecil yang terabaikan. Ponsel Bari kini selalu menemaninya ke kamar mandi, nada dering chat dimatikan, dan ia sering memalingkan layar saat Santi mendekat. Beberapa malam terakhir, Santi terbangun pukul 3 pagi dan menemukan Bari tidak di sampingnya, hanya untuk melihatnya kembali 1 jam kemudian, bergerak hati-hati agar ranjang tidak berderit. Saat ditegur, Bari hanya beralasan tidak bisa tidur dan mencari udara segar. Malam ini, kecurigaan itu mencapai puncaknya. Santi duduk sendirian di ruang keluarga yang remang, memeluk bantal. Pukul 11:30 malam, Bari belum pulang. Hatinya terasa dingin. Masih lembur, bisiknya pada diri sendiri, suaranya terdengar tidak yakin. Suara motor di depan rumah membuat jantungnya berdegup kencang. Bari masuk dengan langkah pelan. "Mas baru pulang?" tanya Santi, suaranya lebih dingin dari yang ia maksudkan. Bari terkejut. "Iya, tadi ada masalah di bengkel." Santi mengangguk, matanya menembus kebohongan itu. "Mas, mandi dulu. Badan Mas bau parfum." Bari terdiam sejenak. 1 detik yang cukup bagi Santi untuk tahu suaminya gugup. "Oh, tadi teman kantor ulang tahun, ada yang nyemprot parfum ke semua orang." Santi tidak menjawab, membiarkan Bari lewat. Hatinya terasa teriris. Air matanya jatuh tanpa suara. Takut bahwa apapun yang ia temukan nanti akan menghancurkan rumah tangganya yang telah ia jaga selama 7 tahun. Saat Bari keluar, Santi sudah berbaring. "Mas," panggilnya pelan. "Kalau suatu hari aku tanya sesuatu yang jujur, Mas bakal jawab jujur juga, kan?" Bari menatapnya, tersenyum samar. "Iya, kalau kamu mau tanya apa, tanya aja." Tapi Santi tidak bertanya malam itu, terlalu takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Pagi harinya, saat menyapu halaman, Santi menemukan sehelai kertas kecil jatuh dari saku jaket Bari. Kertas itu berisi catatan alamat dan nama seorang wanita yang belum pernah ia dengar. Lututnya lemas. Kertas kecil dengan nama dan alamat wanita misterius itu kini menjadi beban di saku daster Santi, dekat dengan jantungnya, seolah benda itu sendiri memegang kunci semua jawaban. Setiap pagi, Bari berangkat kerja seperti biasa, mencium kening Santi dan menikmati roti buatan istrinya, tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya semakin menggores luka di hati Santi. Begitu pintu tertutup, Santi duduk di kursi makan, pikirannya kosong, dipenuhi gema pertanyaan yang menghantui. Siapa wanita itu, dan mengapa Bari datang ke rumahnya setiap malam? Menerka-nerka hanya akan membuatnya gila. Namun, setiap kali matanya kembali menatap kertas kecil itu, rasa takut mencekik. Ketakutan bahwa semua kecurigaannya bukanlah kebetulan,
bahwa selama 7 tahun pernikahan ini, ada sisi Bari yang tidak pernah ia kenal. Santi enggan bercerita pada sahabat atau keluarga. Ini terlalu pribadi, terlalu besar. Ia ingin memegang kendali sebelum badai benar-benar datang. Akhirnya, ia memutuskan untuk mendatangi alamat itu, bukan untuk menuduh atau membuat keributan, melainkan hanya untuk tahu kebenaran. Siang menjelang sore, Santi tiba di sebuah gang kecil yang tenang. Rumah berpagar hijau muda itu tampak bersih dan terawat, jendelanya dengan tirai putih sedikit terbuka, terlihat hidup, seolah rutin dikunjungi. Jantung Santi berdebar keras. Ia ingin mengetuk, tetapi tangannya gemetar, napasnya berat. Belum sempat melangkah, seorang tetangga lewat, seorang perempuan berusia sekitar 40-an dengan tatapan ramah. "Cari siapa, Mbak?" tanyanya sopan. Santi gugup, menyebut nama di kertas itu. "Oh, benar. Rumah itu punya Bu Reni," jawab tetangga itu. Nama itu membuat bulu kuduk Santi berdiri. "Bu Reni tinggal sendiri?" tanyanya hati-hati. Perempuan itu tersenyum kecil. "Iya, tinggal sendiri. Tapi sering ada yang datang bantu-bantu. Ada beberapa orang sih, tapi paling seringnya satu laki-laki itu." Perut Santi menegang. "Laki-laki siapa, Bu?" Perempuan itu berpikir sejenak, lalu menggeleng. "Kurang tahu namanya, tapi sering datang malam-malam. Saya kira itu anaknya atau keponakannya. Soalnya datangnya rutin. Hampir tiap malam malah." Santi terpaku. Hampir tiap malam. Lidahnya keluh, matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia berusaha tersenyum agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah tetangga itu berlalu, Santi merasa semakin kecil. Dadanya sesak. Ia tidak jadi mengetuk pintu. Kakinya melangkah mundur, lalu ia berbalik dan pergi. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Gambaran Bari berjalan masuk rumah itu malam demi malam menghancurkan hatinya. Malam itu, Bari pulang lebih awal membawa roti kesukaan Santi, namun senyum hangatnya terasa asing. Di meja makan, Santi hanya menatap sendoknya, sementara pikirannya melayang ke rumah hijau muda itu, ke nama wanita itu, dan ke tetangga yang mengatakan Bari datang hampir setiap malam. Air mata Santi jatuh tanpa ia sadari saat Bari mendongak. "Sayang, kamu kenapa?" Santi menutup mulutnya, menahan suara pecah. "Mas, kalau aku tanya sesuatu, Mas jawab jujur." Bari mengangguk pelan. "Iya, ada apa?" Santi menggenggam roti di tangannya begitu erat hingga hancur. Dadanya sesak. "Aku cuma mau tahu," suaranya bergetar hebat. "Siapa wanita yang Mas datangi setiap malam?" Pertanyaan itu menggantung di udara, sunyi mematikan. Wajah Bari memucat, dan disitulah Santi tahu jawabannya tidak akan mudah. Ruang makan yang kecil terasa seperti ruangan penginterogasian. Santi menunduk, tubuhnya tegam, menunggu hantaman besar yang tak bisa ia hindari. Bari terdiam beberapa detik, wajahnya pucat, napasnya tidak stabil. Ia terlihat panik, namun berusaha menahannya. Santi, kamu bicara apa sih?" Suara Bari bergetar halus, mencoba tetap tenang. Santi mengangkat wajah, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. "Aku tanya baik-baik, Mas, siapa wanita itu?" Bari menggeleng cepat. "Gak ada siapa-siapa." Santi terus menekan. "Kamu sering pulang jam pagi. Kamu keluar rumah jam subuh. Kamu bau parfum berbeda. Kamu sembunyikan ponselmu." Santi menahan isak. "Dan aku tahu Mas sering pergi ke rumah seorang wanita hampir setiap malam." Mata Bari langsung melebar, tampak benar-benar terkejut. "Dari mana kamu tahu?" bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Pertanyaan itu justru membuat hati Santi semakin sakit. "Jadi benar?" Suara Santi pecah. "Memang benar Mas ke sana." Bari membuka mulut, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Tangan Santi menggenggam tepi meja begitu kuat hingga buku jarinya memutih. "Aku cuma ingin Mas jujur, Mas," ucapnya lirih. "Aku istri Mas. 7 tahun kita bersama. Aku cuma minta kejujuran." Bari menutup wajah dengan kedua tangannya, bahunya bergetar. Aku nggak bisa cerita sekarang," katanya, perkataannya seperti pisau yang menancap. "Kenapa?" tanya Santi. "Mas takut aku marah?"
Takut aku pergi atau dia lebih penting? Bari bangkit dari kursi, berjalan 2 langkah lalu berhenti, seolah tidak tahu harus duduk atau berdiri. Ini bukan seperti yang kamu pikir. Sumpah bukan. Kalau bukan, jelaskan. Bari mengusap rambutnya keras, frustrasi. Aku enggak bisa jelasin. Belum bisa. Santi merasa lututnya melemas. Kenapa belum bisa? Karena kamu takut kebohonganmu ketahuan? Bari menatap Santi dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran takut, bersalah, dan entah apa lagi. Aku cuma butuh waktu, katanya pelan. Santi tersenyum pahit. Mas pulang tiap malam ke wanita lain dan yang Mas minta ke aku cuma waktu. Tangisnya pecah. Bari mendekat, mencoba menyentuh bahunya, tapi Santi mundur selangkah, menepis tangan itu. Jangan sentuh aku, bisiknya. Air mata Bari jatuh. Aku gak selingkuh. Demi Allah. Bukan itu, aku tahu dari luar terlihat salah. Tapi tolong percaya dulu. Aku akan cerita, tapi bukan sekarang. Santi menggeleng lemah. Aku sudah percaya selama 7 tahun, Mas. Tapi kamu sendiri yang membuatku ragu. Malam itu berlalu dalam keheningan menyakitkan. Bari tidur di ruang tamu. Santi terbaring memandang langit-langit kamar, matanya tak bisa terpejam. Semua itu hanya menambah pertanyaan baru, kalau bukan selingkuh, lalu apa? Pukul 2 pagi, Santi terbangun, firasat buruk mencekiknya. Bari tidak ada di ruang tamu. Pintu rumah terbuka sedikit. Mas, kemana lagi? Bisiknya dalam ketakutan. Pagi harinya, Bari pulang tanpa banyak bicara, langsung mandi dan berganti baju kerja. Rambutnya basah, wajahnya pucat. Santi duduk di meja makan, memperhatikan setiap gerakannya. Mas, dari mana? Tanyanya pelan. Bari berhenti sejenak. Keluar sebentar. Kemarin Mas bilang butuh waktu, tapi Mas pergi lagi ke tempat itu. Bari memejamkan mata. Santi menahan air matanya. Mas, aku istri Mas. Aku berhak tahu. Bari duduk perlahan di hadapan Santi, wajahnya tegang seperti menahan sesuatu yang sangat berat. Aku janji aku akan. Suaranya serak. Tapi aku butuh 1 malam lagi. Santi terpaku. 1 malam lagi untuk apa? Bari menunduk, menahan tangis, untuk menyelesaikan semuanya. Hening panjang mengiris. Mas, siapa wanita itu? Tanya Santi hampir tanpa suara. Bari akhirnya menjawab, kalimat singkat tapi membuat jantung berhenti berdetak sesaat. Dia orang yang tidak pernah kamu bayangkan. Kalimat Bari menggantung begitu lama, sampai-sampai Santi merasa waktu berhenti. Dia orang yang tidak pernah kamu bayangkan. Santi menelan ludah. Dadanya berdebar tidak karuan. Mas, maksudnya apa? Siapa dia sebenarnya? Bari mengusap wajahnya, napasnya berat seperti seseorang yang hendak mengakui dosa terbesar dalam hidupnya. Aku janji aku akan jelasin semuanya, tapi bukan sekarang, bukan pagi ini. Santi mencengkeram meja. Mas, maaf aku gak bisa nunggu lagi. Aku sudah terlalu takut. Setiap malam Mas pergi, aku gak bisa tidur. Aku gak tahu apa yang sedang Mas sembunyikan. Aku gak tahu apakah pernikahan ini sudah rusak. Bari mendongak menatap Santi dengan sorot sakit. Jangan ngomong gitu. Aku gak pernah mau bikin kamu takut. Lalu kenapa Mas bikin aku hidup dalam ketidakpastian? Suara Santi pecah, air mata jatuh deras. Bari berdiri. Nanti malam aku akan bawa kamu. Kita ke sana sama-sama. Santi tertegun. Ke rumah itu? Bari mengangguk pelan. Iya. Hatinya serasa dicekik. Mas, apa benar Mas sering ke rumah perempuan itu? Bari tidak menjawab. Diamnya sudah lebih dari cukup. Ketika Bari berangkat kerja, Santi kehilangan seluruh tenaga. Ia duduk di lantai dapur sambil memeluk lututnya. Tangisnya pecah begitu keras sampai ia harus menutup mulut sendiri agar tetangga tidak mendengar. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi malam nanti. Ia hanya tahu satu hal, dunia yang ia kenal akan berubah. Sore itu berjalan lambat. Ketika azan maghrib berkumandang, langkah Bari terdengar memasuki rumah. Santi berdiri di dekat pintu kamar, tubuhnya gemetar. Bari mengganti baju dengan cepat.
wajahnya tegang. Kita berangkat, katanya pelan. Santi mengambil jilbabnya, tangannya bergetar begitu hebat sampai susah mengaitkan peniti. Aku bisa, ucap Santi menghindari bantuan Bari. Keheningan itu menyakitkan. Mereka naik motor. Angin malam menampar wajah Santi, membuat matanya berair. Setiap belokan yang Bari ambil semakin memperberat napas Santi, sampai akhirnya motor berhenti di depan rumah hijau muda itu. Lampu teras menyala, tirai jendela bergerak pelan. Rumah itu tampak tenang, terlalu tenang untuk menyimpan rahasia sebesar ini. Turunlah, ucap Bari pelan, suaranya bergetar. Santi menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk, takut, marah, dan hancur. Ia berjalan mendekat. Bari mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan seorang wanita paruh baya muncul, bukan sosok penggoda, melainkan ibu-ibu pada umumnya. Mas Bari, ucapnya lirih. Suara itu membuat Santi seperti ditampar. Ini istriku, ucap Bari lirih. Wanita paruh baya itu langsung menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, bisiknya. Santi menegam. Bu, tanyanya tak mengerti. Wanita itu melirik Bari, takut, bingung, tersiksa. Bari mengangguk pelan padanya, memberi izin untuk bicara. Dengan napas bergetar, wanita itu berkata, maafkan saya, nak. Maafkan saya sebesar-besarnya. Saya gak bermaksud merusak rumah tangga kalian. Tapi saya gak punya pilihan. Sesuatu menusuk dada Santi. Pilihan apa? Siapa ibu sebenarnya bagi suami saya? Wanita itu menangis. Saya bukan siapa-siapa, tapi dulu saya pernah jadi seseorang. Ia memandang Bari, kemudian Santi. Saya ibu kandungnya. Dunia Santi runtuh dalam sekejap. Tubuhnya membatu. Bari menunduk, bahunya bergetar. Santi menatap suaminya, menunggu ia membantah. Namun, Bari hanya berkata lirih, aku minta maaf, Santi. Aku bohong selama ini. Wanita yang aku datangi setiap malam adalah ibuku. Santi terhuyung. Udara terasa hilang dari paru-parunya. Bari melanjutkan dengan suara pecah. Ibu dulu ninggalin aku waktu aku kecil dan baru beberapa bulan lalu aku temukan dia. Aku datang ke sini bukan buat berselingkuh, tapi buat belajar memaafkan, buat ngobati luka lama yang selama ini aku simpan. Santi tidak bisa berkata apapun. Seluruh ketakutan yang ia bangun selama berminggu-minggu ternyata salah arah, tetapi luka yang ditinggalkan tetap nyata. Bari menatapnya, mata merah, wajah penuh penyesalan. Aku sembunyikan ini karena aku takut kamu terluka. Santi akhirnya bisa bersuara, serak, pecah. Mas, kamu tidak jaga aku dari luka? Ia menatap Bari dengan mata basah. Kamu justru menciptakannya. Santi masih terpaku di depan pintu rumah hijau muda itu. Tangis ibu kandung Bari semakin pecah. Maafkan saya, nak. Maafkan ibu. Ibu sudah terlalu banyak salah. Santi menatap Bari. Mas, kenapa kamu sembunyikan ini dariku? Kenapa aku nggak boleh tahu? Bari mendekat, langkahnya ragu. Karena aku gak mau kamu terseret luka masa lalu yang bahkan sampai sekarang aku belum siap hadapi. Luka masa lalu, Mas, Santi berbisik, justru hadir di rumah tangga kita tanpa aku tahu apapun. Ibu Bari menghela napas. Nak, Bari sebenarnya sudah lama ingin cerita, tapi ibu yang melarang. Dia takut kamu salah paham, takut kamu pergi. Santi menatap Bari, mencari kepastian. Bari mengangguk kecil, wajahnya penuh rasa bersalah. Setiap malam aku datang ke sini karena ibu sakit, ibu hidup sendiri dan aku baru tahu keberadaan beliau setelah bertahun-tahun. Santi terdiam. Ia memandang wanita tua itu yang duduk dengan tangan bergetar, sorot mata penuh penyesalan. Ada kesedihan mendalam di wajahnya. Bukan wajah seseorang yang berebut laki-laki, bukan penghancur rumah tangga. Tetapi rasa sakit Santi tidak hilang hanya karena penjelasan itu. Aku mengerti Mas ingin membantu ibu. Aku mengerti Mas ingin memperbaiki hubungan, suaranya bergetar. Tapi kenapa caranya harus begini? Kenapa Mas memilih diam dan membiarkan aku tenggelam dalam ketakutan? Bari menunduk. Aku takut kamu terima masa laluku. Takut kamu merasa aku menyembunyikan keluarga lain.
Bahkan aku sendiri belum siap menerima ibu sepenuhnya. Ibu Bari menangis semakin kuat. Nak Santi, tolong jangan salahkan dia sepenuhnya. Semua ini salah ibu. Waktu Bari masih kecil, keadaan memaksa ibu pergi. Kemiskinan, tekanan, kekerasan dari keluarga ibu sendiri. Ibu gak punya keberanian membawa Bari. Bari menutup mata, menahan emosi. Ibu melanjutkan, ibu datang lagi waktu Bari mulai besar, tapi dia sudah tidak mengenal ibu dan suami ibu waktu itu melarang ibu dekat dengan Bari. Santi merasakan dadanya mual oleh emosi yang bercampur aduk. Nak, ibu gak mau ambil keluarga kalian. Ibu cuma ingin menebus dosa, tapi ibu yang minta Bari diam bukan dia. Santi ingin marah, berteriak, menyalahkan seseorang. Tetapi siapa? Bari? Wanita ini? Takdir? Atau perasaannya sendiri yang terlalu mudah diguncang? Ia memejamkan mata kuat-kuat. Aku cuma ingin jujur. Aku sakit, Mas. Sakit karena aku merasa tidak cukup buat kamu dipercaya. Bari mendekati istrinya, kali ini perlahan. Kamu cukup, Santi, kamu lebih dari cukup. Justru karena aku takut kehilangan kamu, aku malah membuat kesalahan. Air mata Bari jatuh. Ia menggenggam tangan Santi, namun Santi menariknya perlahan. Mas, aku butuh waktu, ucap Santi pelan. Kata-kata itu membuat Bari mematung. Santi, aku sudah berbulan-bulan hidup dalam ketakutan yang Mas ciptakan. Aku harus berjuang sendirian. Aku harus menelan curiga tanpa Mas pernah mau jelasin. Santi menahan isak. Aku butuh napas, butuh tenang. Ibu Bari menatap keduanya dengan perasaan bersalah. Kalau kamu mau marah, marah saja ke ibu. Jangan ke Bari. Santi menggeleng lemah. Bu, saya gak bisa salahkan ibu. Ibu cuma butuh anaknya. Ia memandang Bari lagi. Tapi aku juga istri, Mas. Aku juga butuh suamiku. Keheningan jatuh. Santi mengusap pipinya. Mas, boleh datang ke sini? Mas, boleh rawat ibu. Aku mengerti. Tapi aku gak bisa ikut dalam hubungan kalian dulu. Aku masih terlalu terluka karena cara Mas menyembunyikan ini. Bari terisak. Jadi kamu mau ninggalin aku? Santi menggeleng, air mata jatuh tanpa henti. Tidak. Aku cuma butuh tinggal di rumah adikku beberapa hari buat pikir ulang semuanya. Buat sembuhin hatiku. Bari memegang wajahnya, menahan tangis. Santi, tolong jangan pergi. Santi menatapnya dengan mata basah dan lelah. Aku pergi bukan untuk meninggalkan Mas, tapi untuk menenangkan diriku agar nanti kalau aku kembali dengan hati yang utuh. Langit malam terasa semakin gelap. Santi melangkah pergi, meninggalkan rumah itu. Bari tak sanggup mengejarnya. Ibu hanya bisa menangis diam-diam. Santi berjalan sambil memegang dadanya yang terasa perih. Namun, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasakan ketenangan. Meski hanya sedikit. Dan di balik itu semua, satu harapan kecil tersisa. Jika luka ini sembuh, mereka masih bisa membangun kembali rumah tangga itu, bukan dengan rahasia, tetapi dengan kejujuran yang akhirnya terungkap. Kisah Santi dan Bari meninggalkan lubang menganga di hati kita. Meskipun pengungkapan bahwa wanita yang didatangi Bari adalah ibu kandungnya sendiri melepaskan Santi dari tuduhan perselingkuhan, cara Bari memilih untuk menyimpan rahasia ini, bahkan dengan niat baik untuk melindungi Santi, justru menciptakan luka yang lebih dalam dan nyata. Santi memilih untuk mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri dan menyembuhkan luka karena ketidakjujuran dan ketidakpercayaan yang diciptakan Bari, meskipun ia mengerti motivasi Bari. Mereka berpisah sementara, meninggalkan secercah harapan untuk kembali dengan hati yang utuh, berbasis kejujuran. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini sangatlah jelas, kejujuran dan komunikasi adalah fondasi utama rumah tangga. Rahasia, sekecil apapun, akan selalu berpotensi menghancurkan kepercayaan, bahkan ketika motif di baliknya adalah cinta dan perlindungan. Cerita ini adalah karya fiksi yang kami buat serealistis mungkin agar bisa menjadi cerminan berharga bagi kita semua. Terima kasih telah menemani Santi hingga akhir kisahnya yang mengharukan.